Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Hai, selamat pagi anak-anak yang ibu banggakan. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Kita jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 4, subtema 1, anggota keluargaku, pembelajaran 4 untuk kelas 1 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa ya kalian berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan lancar, bermanfaat, dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa serta diberi kesehatan. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa ya kalian terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan menyimak contoh yang diberikan guru, siswa dapat menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan memperhatikan tinggi rendah suara dengan penuh percaya diri. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan berjalan satu arah dengan tepat. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerakan berjalan satu arah dengan percaya diri. Dengan menyusun tulisan, siswa dapat menceritakan pengalaman berolahraga bersama keluarga. Yuk kita mulai pembelajarannya. Kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah kegiatan apa ya? Siapa yang bisa menebak? Ya betul, kegiatan ini adalah sedang latihan paduan suara ya. Mereka berlatih menyanyikan Garuda Pancasila, lagu wajib yang akan dinyanyikan pada upacara setiap hari Senin ya. Paduan suara ini dipimpin oleh Ibu Beni. Oleh siapa anak-anak? Ya, oleh Ibu Beni. Ini anak murid kelas 5 yang sedang latihan paduan suara. Nah, anak-anak, inilah paduan suara mereka ya. Mereka berlatih dengan tertib, kompak, dan penuh percaya diri. Bacalah dengan nyaring. Ibu Beni pelatih paduan suara. Hari itu Ibu Beni melatih siswa kelas 5. Siswa kelas 5 akan menjadi petugas upacara. Mereka berlatih menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Mereka berlatih menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Ayo menyanyi. Ayo berlatih menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berlatihlah dengan semangat dan percaya diri. Yuk kita coba menyanyikannya ya anak-anak. Kita nyanyikan sama-sama ya. Judulnya adalah Garuda Pancasila. Ini lagu wajib ya. Ciptaan Sudarmoto ya. Yuk 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kira-kira lagunya seperti itu ya anak-anak. Nanti kalau kalian berlatih, kalian bisa memakai
musik dari YouTube ya, kalian download, kalian pakai musik dari YouTube dan kalian nyanyikan Garuda Pancasila. Tetapi juga kalau tidak pakai musik juga tidak apa-apa, dan untuk mendengarkan nadanya yang lebih jelas dan lebih bagus, kalian bisa download lagu Garuda Pancasila dan dengarkan. Kalian pelajari nada-nadanya. Nah, setelah itu baru kalian praktekkan nyanyi Garuda Pancasila ya. Selamat mencoba ya. Ayo mencoba, bacalah dengan nyaring. Ayah Beni pelatih senam. Sekolah mengundang Ayah Beni. Ayah Beni memimpin senam irama. Semua siswa mengikuti. Nah, kita lihat ini gambar Ayah Beni sedang melatih siswa-siswa kelas 1 senam irama. Ya, lihat di sini anak-anak dengan serius mengikuti gerakan ayahnya Beni. Jangan lupa sebelum senam, lakukan pemanasan terlebih dahulu ya, agar otot-otot kalian tidak kaku dan tidak cedera. Dan jangan lupa sebelum senam, kalian sudah sarapan, jadi tidak terlihat lemas atau tidak mempunyai tenaga ya. Kita harus semangat ya anak-anak. Ayo lakukan senam irama. Lakukan dengan semangat. Kamu telah melakukan senam irama. Sekarang lakukan gerakan berjalan satu arah ya. Nah, lihat. Ini kita akan melakukan gerakan berjalan satu arah. Dan ini adalah prosedurnya ya. Bagaimana? Ya, posisi badan tegak. Pandangan mata ke depan. Ayunkan kaki dan tangan dengan benar. Berjalan lurus dari titik A ke titik B. Dari titik B ke titik A. Lakukan dengan percaya diri. Lakukan dengan percaya diri ya anak-anak. Jangan lupa itu. Nah anak-anak ini gambarnya. Nah ya, yang maju duluan adalah Beni. Beni mempraktekkan berjalan satu arah. Bagaimana prosedurnya? Posisi badan tegak. Lihat badan Beni tegak ya. Tidak condong ke depan atau ke belakang. Pandangan mata ke depan. Lihat mata Beni melihatnya lurus ke depan. Ayunkan kaki dan tangan dengan benar. Nah lihat, ayunkan kakinya tangan dengan benar ya. Jika tangannya kiri ke belakang, maka kaki kanan ke belakang. Jika tangan kiri ke belakang, maka kaki kanan ke belakang juga. Jadi harus searah ya, dengan benar. Nah ini benar ini. Tangan kiri Beni ke depan, kaki kanan Beni ke depan. Tangan kiri Beni ke depan, kaki kanan Beni ke depan. Tangan kanan Beni ke belakang, kaki kiri Beni ke belakang. Harus searah ya anak-anak. Berjalanlah dari titik A ke titik B. Titik A, titik B. Nah karena ini dalam gambar kelihatannya pendek ya anak-anak. Kalau dalam prakteknya nanti agak jauh ya. Bisa saja 10 meter atau lebih ya. Ini dari titik A ke titik B. Lakukan dengan percaya diri ya. Nah nanti ini akan bergantian satu-satu. Setelah itu nanti Edo. Bisa lagi nanti Dayu. Bisa lagi temannya ya. Bergantian berjalan lurus ke depan ya. Nah ini prosedurnya ya anak-anak ya. Kita lanjut. Kegiatan olahraga anggota keluarga bermacam-macam. Ada yang senang jalan kaki, lari, dan senam. Ada juga yang senang sepak bola, bola basket, dan bersepeda. Walaupun berbeda kesukaan kegiatan olahraga anggota keluarga, tetapi kita dalam keluarga saling menghormati ya, dan saling mendukung kegiatan satu sama lainnya. Apakah kegiatan olahraga di keluargamu di rumah? Tuliskan kegiatan olahraga bersama keluarga. Olahraga bersama keluarga. Ya, Bu Guru akan mengucapkan contohnya.
pada hari Minggu pagi kami berolahraga di taman. Ayah olahraga berjalan kaki ya. Ibu senam bersama ibu-ibu. Aku senang naik sepeda. Kakak Mutiara sedang bermain dengan teman-temannya. Apa misalkan lompat tali, ya itu juga olahraga, termasuk olahraga ya anak-anak ya. Boleh. Nah, kegiatan bersama keluarga. Atau Kakak Mutiara senang apa? Lari mengitari taman olahraga ya. Jadi nih, Bu Guru ulangi. Olahraga bersama keluargaku. Pada hari Minggu pagi, aku dan keluargaku berolahraga di taman. Ayah berolahraga berjalan kaki. Ibu berolahraga senam pagi. Kakak Mutiara berolahraga apa tadi anak-anak? Ya, lari mengitari lapangan. Aku olahraga bersepeda. Nah, walaupun kesukaan olahraga keluargaku berbeda-beda, tetapi kami tetap menghargai dan kompak. Nah, ceritanya seperti itu. Jika kalian mempunyai kalimat lainnya untuk pengalaman kegiatan berolahraga bersama keluargamu, itu akan lebih baik lagi ya anak-anak ya. Ceritakan di depan kelas olahraga menyehatkan badan. Aku bersyukur badanku sehat ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena badan kita sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan keadaan badanku yang sehat ya. Oke, nah anak-anak ceritakan di depan kelas jika kalian berada di sekolah. Tetapi jika kalian berada di rumah, kalian bisa bercerita di depan orang tua kalian ya. Kita akan melihat mind mapping dari pembelajaran 4 ini. Menceritakan pengalaman berolahraga bersama keluarga. Nah ini ya, nanti kalian isi ya cerita pengalaman bersama anggota keluarga. Menjelaskan prosedur gerakan berjalan satu arah dan mempraktekannya. Nih prosedurnya atas. Nah ini mempraktekannya ya. Seperti gerakan Beni ya. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan memperhatikan tinggi nada suara ya. Nah ini teks lagunya dan kalian bisa belajar kalau ingin pintar, bukan ingin pintar ya nak, kalau ingin lebih jelas dan baiknya dengan mendengarkan tadi dari buka YouTube ya tentang lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa menyanyikan lagu Garuda Pancasila di rumah ya. Nanti kalian berlatih bersama orang tua kalian ya. Nah, tugas di rumah adalah tulislah prosedur gerakan berjalan satu arah. Yang tadi anak-anak ya. Ceritakan melalui tulisan pengalaman berolahraga bersama keluargamu. Di nomor 2 ya. Dan 3, nyanyikan lagu Garuda Pancasila, rekam melalui voice note. Nah, itulah tugas di rumah. Nanti kalian kerjakan dan kalian kirim ke Bapak Ibu gurumu. Nah, anak-anak. Demikianlah pembelajaran tema 4 subtema 1 anggota keluargaku di pembelajaran 4 untuk kelas 1 SD dan MI. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 5. Nah, anak-anak jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.